Pernah nggak sih, kamu ngerasa kayak hidup orang lain tuh sempurna banget, sementara kamu malah kayak jalan di tempat? Perasaan tidak cukup baik ini kayaknya udah jadi paket lengkap yang datang sama era modern. Coba deh buka media sosial, baru 5 menit scrolling, langsung muncul postingan teman yang liburan ke luar negeri, update karir yang terus naik, atau pasangan yang romantis kayak di drama Korea. Di situ, tiba-tiba aja muncul pikiran, loh, kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight terbaik dari hidup orang, bukan kenyataan utuhnya. Tapi tetap aja, otak kita sering kejebak mikir, aku kalah nih. Yang lebih menarik atau lebih ngeselin, perasaan inferior ini seringkali tidak berdasar. Maksudnya, kita tuh merasa kurang, merasa gagal, cuma karena pikiran kita sendiri, bukan karena fakta nyata. Misalnya, kamu merasa nggak cukup pinter cuma karena teman kamu posting dia baru selesai baca buku berat. Padahal, bisa aja kamu lebih jago di hal lain, tapi karena fokus ke kelebihan orang, akhirnya lupa lihat kelebihan diri sendiri. Masalahnya, perasaan ini tuh kayak benalu, nempel terus. Dan anehnya, makin dilawan tanpa paham akar masalahnya, malah makin kuat. Dunia modern yang serba cepat, serba pamer pencapaian, bikin kita gampang banget ngebandingin diri dan akhirnya merasa kurang. Tapi, kabar baiknya, perasaan tidak cukup baik ini bukan kamu aja yang punya loh. Hampir semua orang, bahkan yang terlihat paling sempurna, pernah ngerasain hal yang sama. Jadi daripada terus merasa sendirian dalam pikiran negatif itu, mending kita mulai sadari, oke, aku ngerasa kurang. Tapi, apa iya ini kenyataan? Atau cuma penilaian subjektif aja? Sekarang, yuk kita kenalan sama Alfred Adler, salah satu tokoh psikologi yang bisa bikin kamu bilang, oh ternyata aku nggak perlu terus-terusan merasa kurang ya. Jadi, menurut Adler, hidup kita itu nggak ditentukan sama masa lalu atau trauma yang pernah kita alami. Iya, kamu nggak salah dengar. Kata Adler, manusia itu bukan korban masa lalu, tapi makhluk yang bergerak menuju tujuan. Artinya, kamu itu bos dari hidupmu sendiri. Kalau selama ini kamu ngerasa minder karena pernah gagal atau pernah dihina orang, sebenarnya itu cuma cerita yang kamu pilih untuk kamu percaya. Padahal, kamu bisa aja bikin cerita baru yang lebih memberdayakan. Kayak, aku bisa belajar dari kegagalan. Atau, aku punya tujuan yang mau aku capai. Adler juga bilang, perasaan inferior itu bukan fakta, tapi asumsi subjektif. Nah, seringkali kita mikir, aku pasti nggak bisa, orang lain lebih hebat, padahal belum tentu juga. Bisa jadi kamu malah lebih jago, cuma kamu aja yang nggak sadar. Yang bikin keren, Adler ngajarin kita buat mikir, hey, aku bukan hasil masa lalu, aku ini manusia yang bisa memilih jalan hidupku. Jadi kalau kamu selama ini mikir, aku nggak cukup pinter, aku nggak cukup keren, coba tanya ke diri sendiri, emang siapa yang bilang, emang fakta, atau cuman aku yang berasumsi begitu? Karena ujung-ujungnya, yang bikin kamu maju atau mundur itu pikiran kamu sendiri, bukan keadaan di luar sana. Seru kan? Jadi, daripada sibuk ngasih cap, aku kurang ini, aku kurang itu, mending fokus tanya, aku mau jadi siapa nih? Oke, setelah tahu kalau perasaan minder itu cuma asumsi, sekarang saatnya bahas dua saudara kembar yang sering muncul gara-gara perasaan inferior ini. Mereka adalah si inferiority complex dan superiority complex. Nah, meskipun namanya beda, dua-duanya sebenarnya muncul dari akar masalah yang sama, yaitu rasa nggak percaya diri alias insecure. Pertama, kenalan dulu sama si inferiority complex. Ini tipe orang yang suka bilang, aku nggak bisa sukses karena aku nggak sekeren dia, atau aku gagal karena aku nggak punya bakat. Nah, ini adalah cara halus dan kadang nggak disadari buat memaafkan diri dari tanggung jawab. Daripada berusaha lebih keras, malah nyari alasan kenapa gagal. Jadi, kekurangan dijadikan tameng supaya nggak perlu ngadepin tantangan hidup. Lalu ada juga nih, si superiority complex. Ini kebalikannya. Orang yang ngalamin ini malah kelihatan percaya diri banget, suka pamer pencapaian,
ngomongin masa lalu yang gemilang, atau ngerasa selalu lebih hebat dari orang lain. Tapi, percaya atau enggak, di balik sikap kayak gitu, sebenarnya dia lagi berusaha nutupin rasa minder yang dalam banget. Jadi kayak, aku harus nunjukin aku keren, biar orang nggak tahu aslinya aku takut gagal. Lucunya, dua tipe ini sebenarnya sama-sama ketakutan. Sama-sama ngerasa nggak cukup, cuman beda cara nunjukinnya. Yang satu ngaku kalah duluan, yang satu sok menang padahal hati kecilnya gemetar. Jadi, kalau kamu nemu orang yang suka merendahkan diri terus, atau malah yang suka pamer tanpa henti, coba deh lihat dari sudut pandang ini. Jangan buru-buru nilai, mungkin dia lagi berperang sama rasa nggak cukupnya sendiri. Dan yang paling penting, kalau kamu ngerasa relate sama salah satu, atau malah dua-duanya, santai aja. Kita semua manusia, wajar punya rasa nggak percaya diri. Tapi kabar baiknya, rasa kayak gitu bisa diatasi. Sekarang, yuk kita ngomongin realitas sehari-hari. Coba jujur, berapa kali dalam sehari kamu buka media sosial, terus tiba-tiba ngerasa, hidup orang kok kayaknya lebih keren dari aku ya? Nah, selamat datang di dunia modern yang super kompetitif. Tanpa sadar, kita hidup di dunia yang selalu nyuruh kita adu keren. Dari kecil, kita udah dibiasain buat dibandingin. Mulai dari nilai ujian, ranking di kelas, sampai siapa yang lebih cepat sukses. Pas sudah gede, makin parah. Lihat teman pamer foto liburan ke luar negeri, mobil baru, atau bisnis yang sukses. Langsung deh muncul pikiran, aku ngapain aja hidup selama ini? Masalahnya, dunia yang sibuk berkompetisi ini bikin kita susah banget buat ngerasa cukup. Selalu aja ada standar baru yang harus dikejar. Orang lain sukses, kita jadi ngerasa gagal. Orang lain bahagia, kita ngerasa kurang. Padahal, siapa sih yang bikin standar itu? Yang bikin lebih rumit, kita jadi mikir hubungan dengan orang lain itu kayak pertarungan. Harus menang, harus lebih baik, harus lebih keren. Akibatnya, kita lupa bahwa hidup ini bukan ajang lomba. Kita lupa kalau hubungan dengan orang lain seharusnya kayak tim, bukan musuh. Dan yang paling bikin capek, karena sibuk mikirin pandangan orang lain, akhirnya kita ngerasa dihargai hanya kalau kita sesuai sama ekspektasi orang. Kita mikir, aku baru berharga kalau orang lain kagum. Padahal, ya ampun, kamu tuh udah berharga karena jadi dirimu sendiri. Makanya, penting banget buat mulai sadar. Dunia ini boleh aja sibuk lomba, tapi kamu nggak harus ikutan terus-terusan. Kamu bisa milih jalur sendiri. Kamu bisa stop perbandingan yang nggak sehat itu. Sekarang kita masuk ke topik yang agak menohok, tapi penting banget, yaitu life lie. Apa tuh? Nah, ini istilah keren buat kebohongan hidup, yang sering banget kita ciptain sendiri, supaya bisa kabur dari tanggung jawab hidup. Coba deh, kamu pernah nggak sih bilang ke diri sendiri, aku nggak bisa bahagia karena orang-orang di sekitarku nggak mendukung, atau aku nggak mungkin sukses karena aku nggak sepintar dia. Nah, itu dia contoh life lie. Cerita-cerita palsu yang kita buat supaya ada alasan buat tidak melangkah. Kadang kita suka mikir, orang lain tuh musuhku, mereka nggak mau aku maju. Padahal bisa jadi musuh terbesarmu ya, dirimu sendiri. Yup, seringkali yang paling menghambat kita justru pikiran-pikiran negatif yang kita pelihara sendiri. Kenapa sih kita bikin lively? Karena lebih gampang cari alasan daripada hadapin kenyataan. Karena, jujur aja, tugas kehidupan itu nggak selalu mudah. Membangun hubungan yang baik, berani ambil keputusan besar, ngembangin diri, itu semua butuh keberanian. Dan pas rasa takut muncul, lively datang kayak teman pura-pura baik yang bilang, udah, nggak usah maju, mending diem aja, aman kan? Tapi, kabar baiknya, lively ini bisa dikalahkan. Caranya, pertama-tama, kamu harus berani jujur sama diri sendiri. Akui bahwa kamu sebenarnya bisa berubah, bisa maju, kalau kamu mau. Bukan malah terus-terusan cari alasan buat stuck di tempat. Karena percaya deh, setiap orang pasti punya kekuatan buat berubah. Termasuk kamu. Jadi, mulai sekarang, coba perhatiin.
Adakah cerita palsu yang sering kamu bisikkan ke diri sendiri? Kalau ada, udah saatnya kamu bilang, "Oke, cukup sampai di sini." Oke, sekarang saatnya masuk ke bagian favorit semua orang. Gimana sih caranya? Soalnya percuma dong, udah tahu masalahnya, tahu teorinya, tapi nggak tahu harus ngapain. Jadi, yuk langsung aja ke langkah-langkah praktis, biar kamu nggak terus-terusan kejebak dalam perbandingan diri. 1. Sadari dan kenali pola perbandingan diri kamu. Langkah pertama, sadar dulu. Kadang kamu ngerasa nggak cukup, tapi nggak tahu kenapa. Nah, coba perhatiin, kapan sih kamu paling sering bandingin diri sama orang lain? Lagi scroll Instagram? Lagi nongkrong sama temen? Atau pas lihat orang lain posting pencapaian mereka? Setelah tahu polanya, kamu bisa nangkep basah pikiran-pikiran itu. Misal, pas muncul pikiran, "Ih, dia keren banget, aku apa?" Langsung bilang ke diri sendiri, sadar, lagi bandingin diri nih." 2. Tantang asumsi tentang inferioritas. Nah, habis ketangkep, jangan cuma diem, tantang pikiran itu. Tanyain, emang bener aku nggak cukup? Buktinya apa? Atau, oke, dia keren, tapi apa artinya aku jadi gagal? Ingat, nggak ada satu standar hidup yang bikin semua orang harus sama. Semua orang punya timeline-nya masing-masing, kayak drama Korea, beda episode, beda konflik. 3. Fokus ke pertumbuhan pribadi, bukan kompetisi. Sekarang, ubah fokus kamu. Dari aku harus lebih dari dia, jadi aku mau lebih baik dari aku yang kemarin. Bandingin diri kamu sama kamu yang dulu, bukan sama orang lain. Misal, dulu kamu susah ngomong di depan umum, tapi sekarang udah berani ngomong di meeting kecil. Nah, rayain itu. Progres sekecil apapun layak dikasih apresiasi loh. 4. Kontribusi kecil untuk orang lain. Kayak yang udah kita bahas sebelumnya, mulai mikirin kontribusi. Tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini biar bikin orang lain sedikit lebih bahagia? Kadang, satu senyuman, satu chat, tanya kabar, atau sekedar dengerin curhat temen tuh udah bisa bikin hari orang lain lebih baik. Dan tahu nggak, pas kamu bikin orang lain bahagia, kamu juga ikut bahagia. 5. Terima diri apa adanya, tanpa syarat. Terakhir, pelan-pelan belajar bilang ke diri sendiri, aku cukup meskipun aku belum sempurna. Gak apa-apa belum sukses kayak yang lain, gak apa-apa masih belajar. Kamu manusia, bukan robot yang harus sempurna 24 jam. Yang penting, kamu terus berproses, terus belajar, dan terus hidup dengan versi terbaik dari dirimu. Jadi intinya, berhenti bandingin diri itu bukan berarti kamu harus pura-pura gak peduli. Tapi kamu belajar untuk sayang sama diri sendiri, lebih dari kamu sayang sama validasi orang lain. Kamu nggak perlu jadi versi orang lain, cukup jadi versi terbaik dari kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.